Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengungkapkan Komisi 11 akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin 27 Maret hari ini. Ia mengatakan Komisi 11 akan meminta penjelasan Sri Mulyani terkait dana mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat ditemui di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Fauzi menyatakan berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, uang 349 triliun rupiah tersebut merupakan transaksi sejak 2009. Fauzi menuturkan Komisi 11 ingin Sri Mulyani menjelaskan secara jujur apa yang diketahuinya tentang transaksi mencurigakan tersebut. Fauzi pun tak menutup kemungkinan jika DPR akan melakukan rapat gabungan untuk menelusuri akar persoalan dari dana mencurigakan itu. Sebab Komisi 3 DPR akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 29 Maret mendatang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mereka sudah menindaklanjuti surat laporan hasil analisis PPATK terkait transaksi mencurigakan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan sebagian surat itu dimohonkan pihak PPATK mengenai entitas atau transaksi tertentu, dan mereka sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dikutip dari Tribun Tangerang.com, Sri Mulyani menjelaskan tindak lanjut dan kerjasama dengan berbagai pihak tersebut bukan tanpa hasil, melainkan telah menghasilkan belasan triliun rupiah sebagai penerimaan negara. Hal tersebut disampaikannya seusai rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang memiliki penyidik pegawai negeri sipil telah menindaklanjuti surat-surat LHA dari PPATK. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang memiliki penyidik pegawai negeri sipil telah menindaklanjuti surat-surat LHH dari PPATK yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Ia mengatakan diantaranya adalah kasus mantan PNS Ditjen Pajak Gayus Tambunan dan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkap isi surat laporan hasil analisis dari PPATK yang dinilai menonjol terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Ia mengungkap isi surat tersebut agar definisi pencucian uang dan transaksi mencurigakan yang sebelumnya disebutkan Menko Polhukam Mahfud MD bisa dipahami dengan baik. Karena angka transaksi yang terbilang besar, karena itu Kemenkeu langsung melakukan penyelidikan. Ia kemudian meminta Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melihat dan meneliti surat tersebut. Ditjen Bea Cukai yang menerima surat langsung dari PPATK kemudian melakukan penelitian terhadap nama-nama 15 entitas tersebut. Sri Mulyani mengatakan mereka adalah pihak yang melakukan ekspor-impor emas batangan, emas perhiasan, money changer, dan kegiatan lainnya. Dari transaksi tersebut kemudian dilakukan penelitian dan kemudian dilakukan pembahasan bersama PPATK. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 dan sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Bea Cukai. Pada saat yang sama, Bea Cukai mengatakan kecurigaan tersebut tidak ditemukan di Bea Cukai. Oleh karena itu, Ditjen Pajak kemudian melakukan penelitian.